lillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh kepala sekolah yang berada di gugus 7, yang kami hormati Ketua KKG gugus 7 Pak Yudi Gunawan, selanjutnya yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan seperjuangan, rekan-rekan guru yang berada di gugus 7. Pertama-tama tiada kata yang pantas kita senandungkan melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan segala nikmat, baik itu nikmat iman, sehat, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul pilihan. Semoga kita menjadi insan teladan sebagaimana yang telah beliau perintahkan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus KKG sehingga acara pada hari ini bisa berjalan, bisa dilaksanakan. Selanjutnya, saya ucapkan juga kepada semua dewan guru yang juga ikut membantu sehingga acara ini bisa dilaksanakan. Hari ini acara kita adalah mendengarkan diseminasi budaya sekolah yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Pak Yudi. Jadi diharapkan kepada teman-teman untuk benar-benar mendengarkan nanti agar bisa setelah kita pulang ke sekolah kita bisa mengaplikasikannya ke sekolah kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini berdiri saja. Enaknya berdiri kan ya? Tapi saya ini berdiri dengan duduk sama ya kayaknya. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu-Ibu Kepala Sekolah di gugus 7, yaitu Kepala Sekolah SDN 19, Ibu Sri Anita, Kepala Sekolah SDN 42 Ibu Apian, kemudian Kepala Sekolah SDN 11 Ibu Silvi atau yang mewakili. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu materi, di mana materi ini adalah sangat penting bagi kita, yaitu diseminasi budaya positif. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam rangka kegiatan KKG gugus 7 dalam keadaan sehat, dan kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya ini minta waktu sekitar 1 jam atau lebih untuk menyampaikan materi. Jadi terima kasih sekali lagi atas fasilitas yang diberikan kepada saya, terutama kepada Ketua KKG ya, yang telah memberikan waktu, fasilitas dan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi ini, di mana materi ini saya sampaikan sebagai salah satu upaya atau program dari guru penggerak. Yang pertama adalah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi pertama kali saya ini tergerak untuk menjadi guru penggerak, kemudian saya benar-benar bergerak, dan yang terakhir ini adalah menggerakkan Bapak Ibu sekalian untuk ikut menjadi guru penggerak, sehingga kita sama-sama bergerak. Susah juga karena bergerak kan. Sebelum materi, supaya suasana agak cair nih, saya kasih satu ekspresi. Bapak Ibu tentunya hafal nggak lagu potong bebek angsa masa apa kan? Nah sekarang saya minta nyanyi, itu ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa Masa dikuali minta dansa. dansa 4 kali. Yo soalnya. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, jalan
sekarang yang kedua, ya yang kedua, mana ada 3 kelompok nih. Saya tunjuk nih. Kalau saya tunjuk sih, potong bebek angsa, sih. 2 nih. Nah, sambung ya. Dan 4 kali. Ini. Ini. La 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 la. Ya, bisa kan? Bisa Oke. bisa. Tapi saya minta penuh semangat nih, penuh semangat. Berdiri. Nah, diberikan tidak apa-apa. Yuk, 1 dan 3. Potong Bebek angsa. Ibu wali, nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri. Sorong ke kanan. Ya, tepuk tangan. Saking semangat yang minta dia nih. Ada lagi 1 tantangan. Nah, liriknya diganti dengan yang di sini wek 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 wek. Za? Za. Sini wak 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 wak. Za? Ini wak 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 wak. Za? Ya bisa. Ini wek, ini wak, ini wak. Mana yang saya tunjuk yang bunyi, tapi iramanya sama. Wek, wak, wak. Bantu saya untuk vokal. Oke, ya. Siap, siap. 1, 2, 3. Kwek 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 kwek. Kwek 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 kwek. Lagunya adalah potong bebek. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ini hanya liriknya saja dirubah, hanya liriknya dirubah, tapi nada lagunya tetap potong bebek angsa. Oke ya, siap? Siap? Mulai. Kwek 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 kwek. Kwek 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 kwek. Kwek 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 kwek. Iya. Dari saya. Baik, berada di speaking kita mudah-mudahan nambah semangat kita ya untuk mempelajari materi yang akan saya bawakan. Baik Bapak Ibu sekalian, Kwek 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 kwek. saya perkenalkan dulu ya. Ini adalah diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, misalnya berjudul disampaikan oleh saya sendiri, yaitu calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah sekarang saya sudah memasuki modul 1.4 dari 10 modul yang direncanakan. Ini sudah mencapai 4 modul ya Pak Hendrik ya, sudah mencapai 4 modul. Nggak perlu perkenalan kan, udah kenal semuanya. Yang dulu kita buat kesepakatan dulu nih. Pertama, peserta harus datang tepat waktu. Saya kira dari tadi udah datang tepat waktu. Setuju kan kira-kira nih? Setuju. Sepakat ya. Peserta duduk dan rapi menyimak dan mendengarkan penjelasan dari narasumber. Kemudian peserta menonaktifkan handphone atau menggunakan mode silent. Nah, dicek dulu nih. Dicek dulu handphonenya. Kemudian tidak keluar ruangan kecuali ada keperluan mendesak. Lanjut. Sekarang saya akan membahas tujuan dari pendidikan guru penggerak sebagai awal dari pertemuan kita. Tujuan yang pertama adalah mengembangkan diri dan guru dengan refleksi, berbagi dan kolaborasi secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah memiliki kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berlaku sesuai dengan kode etik. Kemudian yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua.
Ini juga penting, ya. Merencanakan, ini kan sudah sering kita lakukan. Memang untuk mengajar itu harus terencana, harus berencana, ya. Menjalankan, merefleksikan. Ini yang jarang kita lakukan sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Kita harus merefleksi, membuat refleksi dari apa yang telah kita laksanakan. Kemudian mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dan juga tidak lupa melibatkan orang tua. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah berkolaborasi dengan guru, orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan kepemimpinan murid. Ya, berkolaborasi artinya berkolaborasi itu saling berjuang pendapat, memberikan satu memberikan pendapat dan saling menerima pendapat, saling menerima dan saling memberi, ya. Berkolaborasi bukan hanya kepada sesama guru, kepada orang tua juga, kemudian kepada komunitas. Nah, ini termasuk komunitas gugus tujuh, komunitas guru ini mengembangkan sekolah dan kepemimpinan murid. Selanjutnya adalah mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid, relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Selanjutnya ini ada praktik modul yang saya telah pelajari, ya. Yang pertama modul 1.1 yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional. Bapak Ibu tahu nggak siapa pendidikan nasional kita? Bapak Ki Hajar. Ya, Ki Hajar Dewantara. Ya, nanti akan saya ulas. Kemudian modul 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 visi guru penggerak. Kemudian yang terakhir yang akan saya sampaikan ini adalah budaya positif. Ya. Sampai ke modul ini. Tapi intinya nanti saya akan menyampaikan budaya positif ini kilas balik dulu saja apa yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu sekalian. Kemudian modul 1.1 Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis melainkan dinamis. Kalau dulu kan kita kenal ada guru yang apa tuh? Guru garang kan? Guru yang selalu memberikan hukuman. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Ya, pendidikan itu bersifat statis, dinamis, mengikuti zamannya. Kemudian selanjutnya Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian kita pernah nggak kita kenal, Bapak Ibu sekarang tentu tahu anak SD dulu ada istilah Tukuri Handayani. Tahu nggak maknanya? Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Tukuri Handayani. Tuturi Handayani. Inganso suntunudo iman yo mangun karso tukuri Handayani. Tahu nggak maksudnya itu, Bapak Ibu? Di depan memberi teladan atau contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Udah bendung-bendung. Lanjut aja ya Bapak Ibu sekalian, tidak apa-apa biar mati lampu. Nah, biasa juga. Ya, sambil nunggu lah ya. Kemudian modul 1.2 nilai guru penggerak. Apa saja nilai dari guru penggerak? Pertama, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan yang terakhir berpihak pada murid. Ya, itu nilai dari guru penggerak. Kemudian selanjutnya peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi saya sampaikan sekilas saja Ibu ya, karena ini adalah materi kilas balik yang telah saya dapatkan. Kalau ingin bertanya lebih detail lagi boleh nanti di luar di luar materi lah.
Selanjutnya modul 1.3 visi guru penggerak. Kita sebagai guru harus punya visi, Ibu sekalian ya. Bapak Ibu harus punya visi. Kalau kata orang itu bukan visi ya. Kalau visi itu apa? Bukan visi. Kita harus punya tujuan, harus punya cita-cita Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita inginkan? Untuk mewujudkan suatu perubahan, maka diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud jika ada kerjasama dari sebuah warga sekolah, dan untuk mewujudkan visi itu diperlukan langkah-langkah dengan metode apresiatif inquiry dengan tahapan bakja. Nah, di guru penggerak itu ada namanya tahapan bakja. Mungkin di lain kesempatan Pak Hendrik bisa menjelaskan bakja itu. Nanti Pak Hendrik juga akan menyampaikan diseminasi ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya modul 1.4. Nah ini pada materi inti kali ini budaya positif. Sambil nunggu ini ya. Konsep-konsep modul budaya positif. Yang pertama, disiplin dan nilai kebajikan universal. Kita masuk kepada materi inti yaitu budaya positif. Ya, budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini ada konsep-konsep yang perlu kita ketahui. Yaitu yang pertama, konsep-konsep modul budaya positif, disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini capaian yang akan kita bahas nanti. Kemudian cara merumuskan keyakinan kelas, apa saja kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah ini yang menarik nanti yang kelima ini Bapak Ibu sekalian. Kita berada pada posisi kontrol yang mana? Nah ini nanti menarik akan kita bahas. Kita akan tahu diri kita ini berada di mana dari kelima posisi itu. Karena kita kan sebagai guru tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda dalam mengajar. Kalau saya sendiri aja secara pribadi terus terang anak-anak menilai saya itu dari guru yang garang gitu ya. Padahal memang dalam hati itu tidak garang sebenarnya. Nah, tapi orang lain yang menilai guru itu seperti apa dan posisi kontrol kita itu di mana. Nah itu. Ini beralih dari kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol pada manusia. Selanjutnya, Bapak Ibu tentu sering mendengar kata disiplin. Silakan kalau keluar. Nah, bikin dulu. Kata disiplin sering kan Bapak Ibu sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal ya itu hukuman dengan disiplin itu sangatlah berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman Bapak Ibu sekalian. Justru itu adalah salah satu alternatif atau bahkan sama sekali tidak perlu kita gunakan. Nah sekarang tidak ada lagi istilah menghukum Bapak Ibu sekalian, tidak ada. Ya. Yang ada sekarang kita memberikan disiplin kepada anak, tapi bukan dengan cara hukuman. Bagaimana? Kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dicapai ke dalam kepada siswa mengikuti profil pelajar Pancasila tadi. Nah, dari awal kita kan sudah tahu profil pelajar Pancasila apa saja. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Kemudian mandiri, bernawak kritis, berkepemimpinan global, bergotong royong dan kreatif. Nah itu adalah profil pelajar Pancasila. Lanjut aja ya Bapak Ibu. Kemudian apa sih perbedaan hukum, hukuman, konsekuensi dan restitusi? Yang ketiga restitusi mungkin kita jarang mendengar. Tapi kalau hukuman, konsekuensi tentu sudah tahu kan? Sama tak? Hukuman dengan konsekuensi. Yo, perbedaan di mana Bapak Ibu? Kalau hukuman dia bukan langsung
ketika itu efek dari guru, kamu tidak ada pendapat hukum maupun 5 kali, ya. Tapi kalau konsekuensi itu ada perjanjian sebelumnya, ada kesepakatan. Nah, kalau kamu gini, konsekuensinya harus begini, harus gini nanti. Itu konsekuensi. Kemudian hukuman tidak hukuman tidak terencana dan bersifat fisik maupun psikis, sedangkan konsekuensi sudah terencana dan restitusi memberikan alternatif. Ada alternatif restitusi itu. Lanjut Bapak Ibu, nanti lapor. Tapi yang saya tidak lupa saya. Nah, apa itu keyakinan? Dari keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, itu keyakinan. Keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas itu ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk membuat keyakinan kelas ini tentu kalau dulu kan ada peraturan kelas tuh, ya kan? Pernah nggak Bapak Ibu buat peraturan kelas? Tata tertib kelas, ada kan? Nah, sekarang kalau bisa, ini tidak ada nama peraturan kelas Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, karena aturan tata tertib itu bentuk keyakinan kita. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau kita pakai motor, kenapa polisi juga menyarankan kita pakai helm? Ayo. Kenapa? Supaya aman, berarti. Karena kita orangnya bukan karena takut media ke Bapak Ibu. Bukan karena takut media ke. Nah, itu yang harus kita tanamkan, bahwa memakai helm itu semestinya kita yakin dengan memakai helm kita akan menyelamatkan kepala kita dari benturan, bukan karena takut dirajia. Itu juga harus kita tanamkan kepada anak yang ada di kita, mengikuti aturan sekolah bukan karena takut dihukum, tapi karena memang itu merupakan keyakinan yang harus kita patuhi dan yang harus dilaksanakan oleh anak-anak untuk masa depannya, untuk kebiasaan dia, karakternya masing-masing Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan yang ada lewat kata tadi. Jadi kita tugas guru itu hanya menuntun saja anak-anak itu, bukan memaksa harus begini, harus begini. Kita menuntun. Kalau ada anak itu bakatnya ini, ya tuntun dia untuk belajar jadi penyanyi yang baik, ya. Ada anak bakat pemain bola, kita tuntun dia bagaimana cara bermain bola yang baik. Ada anak yang pandai bicara, pandai pidato, kita tuntun dia bagaimana berpidato yang baik dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya ini contoh keyakinan kelas. Nah, ini yang saya laksanakan di sekolah. Keyakinan kelas 5 sebagai bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu dan lain-lain. Bisa ditambah. Kalau selalu bersikap positif, berarti kan anak-anak harus apa itu? Dengan sendirinya nanti dia tidak bersikap semena-mena kepada temannya, kemudian menjadi diri yang terbaik, duduk yang rapi, berpakaian yang sopan, itu kan diri yang terbaik. Kalau peraturan di situ menentukan berpakaian yang rapi, tidak boleh bolong dan sebagainya. Tapi yang kita tanamkan kepada anak itu menjadi diri yang terbaik, kemudian percaya yang menghormati orang lain serta barang miliknya. Berarti secara otomatis itu kan dilarang atau temannya kan, dilarang mengambil barang milik teman tanpa izin, kan otomatis itu menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, berarti kalau datang ke waktu bikin
kemudian membersihkan kelas, itu kan tugasnya. Kemudian senantiasa membantu berbaru dan sebagainya. Ini contoh dari keyakinan kelas. Selanjutnya, nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini ada pada manusia. Pasti ini ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, pasti. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja, ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Manusia pasti punya rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Begitu juga anak-anak harus kita berlakukan dengan kasih sayang, sekalian. Kemudian penguasaan manusia, kebutuhan dasar ingin berkuasa. Kemudian kebebasan, ingin bebas, dan ingin kesenangan. Selanjutnya, nah ini 5 posisi kontrol pada manusia. Posisi kontrol Bapak Ibu, jangan dihilangkan huruf satu ya. Yang pertama penghukum. Gimana sih yang penghukum itu? Kita bahas satu-satu. Ya, penghukum, penguasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Adakah pada diri kita lima itu? Kita bahas satu persatu. Nah, penghukum. Seorang penghukum bisa mengenakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa seorang memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Dia menggunakan tekanan. Tentu kalau kita jadi anak, kalau tidak dapat tekanan gimana? Pasti kita akan memberontak kan? Nah itu, seorang penghukum seperti itu. Nah, guru penghukum itu akan berkata begini, Bapak Ibu sekalian. Ayo bantuin saya. Awas, kamu selalu semangat saja. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai dan terusnya. Ini guru penghukum. Kamu terusnya salah ini. Gimana nih? Dia tidak salah, ya kan? Nah itu guru penghukum. Guru seperti ini saya merasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia saja. Nah, ada nggak guru seperti ini nih? Ini ikuti cara dia ya nih. Anak-anak ikuti cara dia. Anak ini ayo punya anak. Kita tidak mendengarkan bagaimana maunya anak. Guru itu tidak pernah mendengarkan apa maunya anak. Dia hanya menyampaikan maunya dia saja. Nah itu hukum, ya. Bagaimana hasilnya? Ini kemungkinan murid marah dan mendendam. Nih, murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kalau murid itu sering dihukum, dia akan dendam kepada guru itu. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan menjerit-jerit bukunya atau mejanya. Bapak ini selalu dimarah-marah terus, kan? Joget-joget buku, koyak bukunya. Atau lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid tersebut akan menggores jok motor guru. Nah, ini lebih bahaya gini. Atau menusuk ban motor guru dengan batu. Karena dia dendam kan? Mungkin ada pengalaman seperti itu. Kalau murid dimarah tuh pasti dia dendam dengan guru. Guru tidak suka ini kan? Dia dendam. Ketika mengumpat motor gurunya dipocorkan banget, tusuk dengan paku. Kenapa? Karena dia dendam. Iya, masuk ke garam mana bensinnya ya. Nah itu, ini akibatnya atau hasilnya kemudian akan terjadi seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Seperti apa sih guru yang memiliki tipe pembuat rasa bersalah ini? Yang pertama, yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, dia lembut ngomongnya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan penghubungan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi murid itu ada tidak nyaman dengan gurunya. Apa yang dia ucapkan?
Kata-kata yang kedua, ibu sangat kecewa dengan kamu. Sambil berikannya anakku. Ibu kecewa dengan kamu, nak. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Di mana? Coba kalau orang tua kamu tahu kamu mau berubah begini. Nah, jadi anak itu merasa bersalah dia. Merasa bersalah. Itu tipe guru yang suka membuat rasa bersalah. Coba kalau bapak tahu mau ini, mana hasilnya? Jadi anak itu menjadi bersalah. Beban moral, beban pikirannya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Dia merasa dirinya buruk, tidak seperti apa yang dia diharapkan orang. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang telah disayanginya. Ini perasaan dia. Nah, ada nggak kita seperti ini? Ya. Sekali-kali ada lah kan, walaupun tidak semuanya kan. Saya ada seperti itu dari kanan. Nah, hasilnya gimana ya Bapak Ibu? Hasilnya ini, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Ini hasilnya nih. Baik, berarti murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Nah, sikap murid lebih bahaya sebenarnya. Dalam hatinya itu, karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaan, tidak seperti murid pada guru penghukum yang melupakan amarahnya, walaupun dengan cara negatif. Nah, murid yang tertekan seperti ini akan tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan bahkan menyakiti orang lain. Nah, lebih parah lagi ini. Kan sering kita tahu kalau orang pendiam itu kan berbahaya, gitu ya. Bukan, gimana tuh istilahnya itu? Kayak tenang, betul-betul digoyangnya. Tenang menghanyutkan. Orang yang pendiam itu kalau dia menumpahkan amarahnya bisa lebih bahaya daripada orang yang yang biasa ya. Nah itu, ini hasilnya, Bapak sekalian. Selanjutnya, yang ketiga, guru memposisikan dirinya sebagai teman. Nah, adakah kita seperti ini nih? Cuma baiklah posisi ini, gimana? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, dia tidak akan menyakiti muridnya. Pasti semuanya ada sisi positif, ada negatifnya Bapak Ibu sekalian. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi muridnya. Ini banyak kita jumpai kan. Bahkan mungkin kita merasakan kita menjadikan murid kita itu sebagai teman. Dan kadang-kadang itu juga baik kita praktekkan, ya. Tapi ada negatif. Dan baiknya apa? Guru pada posisi ini akan berkata, ayo bantulah ini bapak ya. Ayo ingatkan bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti guru bantu bereskan. Nah, guru akan seperti itu, juga Tuhan saja. Ya tidak apa-apa, nanti guru bantu, ya kan? Ya sampai dipupuknya, ya kan? Tapi kalau anak SMA nggak usah bu. Anak SMA nanti berdoa tuh, kan? Nah, rayuan lah yang dia dengar. Apa nanti guru bantu bereskan? Dia tidak marah. Guru seperti ini nadanya tidak bu, tidak marah. Posisikan sebagai teman. Ayo kita duduk sama-sama yuk. Nah, mau minum apa? Jadi diajak minum, mungkin gitu. Walaupun dia salah, dia dianggap bersalah, ya. Hal negatifnya apa? Dari posisi teman ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, tidak bantu dia, maka murid akan kecewa. Kan biasa dibantu nih, teman tadi itu, tiba-tiba teman tadi tidak ada, kan? Dia kecewa dan kata, saya pikir bapak teman saya, sehingga murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi. Dia jadi malas. Dia bergantung pada guru itu. Itu sisi negatifnya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya hasilnya gimana? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru
hal ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid tampak tergantung dengan guru. Bila ada masalah, dia akan mengandalkan guru tersebut dan membantunya. Akibat lain, murid akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Sedangkan jika guru lain, dia tidak akan mematuhinya. Hanya di guru itu saja dia yang suka. Dengan guru yang lain tidak suka dia. Kenapa? Karena temannya. Ketika temannya tidak ada, udah lemah lagi ya kan? Nah itu negatifnya Bapak sekalian. Gimana, masih semangat nih? Fokus ya. Baik, selanjutnya keempat, posisi keempat namanya posisi pemantau. Guru sebagai pemantau. Gimana guru seperti ini? Memantau berarti menguasai, ya. Pada saat kita menguasai, kita bertanggung jawab terhadap orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi guru ini hanya dia berkutik pada itu saja. Diperhatikan dia anak tuh. Kalau dia kelakuannya bagus, berarti nilai A. Nanti diberi laporan akhir tahun. Kamu tanggal sekian kerjaan sekolah, nilainya sekian. Kenapa penyebab nilai kamu rendah? Karena kamu jarang masuk dan sebagainya. Guru hanya memantau. Kemudian pertanyaan yang diajukan pada posisi ini, peraturannya apa? Ayo, guru ngomong dulu. Misalnya ada sekolah nih, ada sekolah, ada anak, ada siswa datang terlambat. Ayo, Mir, misalnya, Amir, peraturannya apa Mir? Kalau tanya guru nih, kalau mbak datang, Mir, apa peraturannya kita nih? Kamu Pak, kamu udah datang terlambat. Oh ya, berarti kau salah kan? Apa yang salah? Atau siswa itu misalnya berbuat negara ini. Ini, apa yang kau lakukan ini? Dia hanya masalahnya, apa yang kau lakukan ini? Nah, kemudian sanksi konsekuensinya apa? Nah, kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku muridnya. Itu yang saya katakan tadi. Guru pada posisi pemantau ini dia mengandalkan catatannya, dicatat pada tanggal sekian, hari ini jam sekian si Udin menjaga dinding. Dia tak memilih siswanya untuk bergerak arah lebih baik lagi, bisa diingatkan saja. Kemudian pada hari ini tanggal sekian si Ahmad, amanat pokok apa tulis sekolah. Nah ini guru yang posisi sebagai pemantau. Catatan dan data ini digunakan sebagai bukti atas perilaku muridnya. Posisi pemantau ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi memang ini merupakan tanggung jawab guru untuk mengontrol murid supaya perilakunya tidak menyimpang dari apa yang kita inginkan. Ya. Hasilnya gimana? Nah, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Dia tidak berlebihan emosinya, tidak seperti yang menghukum tadi itu. Kalau yang menghukum tadi kan, sini kamu, hukum kamu, nguras WC, bersihkan, nah, dengan menghukum. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan, menjadi marah atau membuat murid merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus menjalankan konsekuensi. Jadi diingatkan terus muridnya. Nanti kamu kalau tidak ngertikan PR, berarti nilai kau rendah. Kamu bisa tidak naik kelas. Gitu. Dia murid itu jadi tidak nyaman. Saya jangan masuk nih. Bisa-bisa nggak berhenti di sekolah, ya kan? Oke. Waktu masih ada ya? Lanjut. Nah, yang terakhir, ini posisi kontrol yang terakhir itu apa? Itu sebagai manajer. Nah, ini posisi yang terbaik Bapak Ibu, ya. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Guru juga berbuat, sama-sama berbuat, bukan hanya murid yang disuruh berbuat, tapi guru juga berbuat, layaknya murid itu berbuat, ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi
atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi seorang guru pada posisi manajer ini dia juga bisa memposisi dirinya sebagai teman, bisa juga memposisikan dirinya sebagai pemantau. Tapi dihindari posisi menghukum tadi Bapak Ibu. Ya. Tidak ada posisi menghukum. Apapun masalah juga kalau bisa dihindari, karena akan menjadi tekanan batin, tekanan emosi pada anak-anak. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada guru posisi tersebut tidak diperlukan. Nah ini hasilnya gimana? Oh, apa yang akan diucapkan oleh guru yang posisi manajer ini? Apa yang kita yakini? Tanya kepada anak itu, apa yang kita yakini? Nanti akan ada saya putarkan video ya, video contoh bagaimana kita mau posisikan diri sebagai guru manajer. Ada segitiga institusi nantinya itu. Apa yang kita yakini, kemudian nanyakan kepada siswa itu, yakin kelas kita apa? Ayo ingatkan. Kemudian apakah kamu meyakininya? Yakin tidak kamu? Kalau yakin kelasnya akan membuat kamu seperti ini dengan lembut ya. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ditanya. Mau tidak kau memperbaiki kelakuan kamu? Mau tidak? Tanya kepada anak itu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa dengan dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah ini posisi guru sebagai manajer. Dia menuntun anak itu untuk melakukan berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan bersama. Keyakinan kelas tadi kan keinginan bersama Bapak Ibu sekalian ya kan. Nah itu. Selanjutnya tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Sedangkan hasilnya ya, pada posisi manajer guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nih, kembali kepada awal tadi bahwa guru itu sebenarnya sebagai pembimbing Bapak Ibu sekalian. Pembimbing bukan hanya untuk mengajarkan terus ya. Filosofi hajar dalam tangan tadi ingarso sumpurudo ing madyo mangun karso tuburi handayani, itu kita terapkan ketika kita melakukan pembelajaran. Nah selanjutnya kita akan mengenal apa itu segitiga restitusi. Nah ada istilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Jadi kalau udah murid itu misalnya gini loh ya, dia jalan nih, tiba-tiba mau belok ke kiri misalnya, datang gurunya, sih diluruskan, belok lagi diluruskan ya. Sehingga dia kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik daripada karakter dia. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini segitiga institusinya. Yang pertama ingin bahwa ini menstabilkan identitas. Itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu tidak langsung diponis kamu bersalah. Dah kita kasih tahu. Oh, semua orang pasti salah, ya. Semua orang pasti salah. Nabi Adam ya salah, ya kan? Iya dah. Apa kesalahan Nabi Adam? Makan buah pudi, sehingga dia dilemparkan ke dunia. Tak mau tak diusir dari surga, ya kan? Nabi Adam aja salah. Apalagi manusia. Kita tanamkan itu kepada anak. Apa? Semua orang pasti bersalah. Bapak juga salah, gitu kan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Jadi stabilkan dulu anak itu. Kemudian validasi tindakan salah. Kemudian dicari yang salah itu apa.
Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Tanya, alasan kamu apa sih? Misalnya ada anak gerak dinding. Ini contoh ya, anak gerak dinding dipanggil ke kantor. Apa kamu dipanggil ke kantor? Saya gerak dinding Pak. Oh iya, apa? Semua pasti ada melakukan itu. Bapak gitu kan? Setiap orang pasti pernah melakukan salah itu menstabilkan identitas. Jadi stabilkan dulu anak itu. Kemudian validasi tindakan salah. Kemudian dicari yang salah itu apa. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Tanya, alasan kamu apa sih? Misalnya ada anak gerak dinding. Ini contoh ya, anak gerak dinding dipanggil ke kantor. Apa kamu dipanggil kantor? Saya gerak dinding Pak. Oh iya, apa? Semua pasti ada melakukan itu. Bapak kita dulu pernah melakukan itu. Biar aja gitu terus terang. Sehingga dia merasa bukan hanya dia satu-satunya orang yang bersalah, ya, bukan anak itu satu-satunya orang yang bersalah, semua juga orang bersalah, ya. Tapi kamu ada alasan apa kau dari ini? Alasan kamu apa? Saya tak punya buku Pak, ada alasannya kan? Nah, tahu udah alasannya itu. Bahwa dia mencari ini tak punya buku. Guru yang baik tidak buku, ya. Nah, lalu kita arahkan dia. Ada nggak cara yang lebih efektif selain dari dinding? Oh, ada Pak, saya di buku ya. Nah, mana buku kamu? Keyakinan kelas yang telah sepakati apa? Ini yang menanyakan keyakinan. Kemudian apa yang kamu inginkan? Tadi dari siswa yang jauh dari dinding, kamu ingin apa sekarang? Supaya tidak terbiasa dari dinding. Saya ingin ini Pak, mau gambar ya kan? Oke. Dan besok kamu akan ulang perilakunya. Silakan kamu gambar. Nanti Bapak berikan pensil gambar. Misalnya, buku kenal kayu itu. Ini pensil gambar. Nah, dulu sentik lagi kan? Nah, itu bagusnya. Segitiga restitusi. Saya kira. Nah, ini contohnya ya. Contoh menstabilkan identitas. Assalamualaikum nanti, apa kabar? Sehat kan? Ini tadi kan siswa dipanggil nih. Siswa ditanya nih dipanggil ke kantor nih. Sehat? Ya sehat Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Padahal si Aldi ini buat salah nih. Apa kesalahan situ? Maaf Pak Guru, bicara sama kamu. Aldi tahu alasan Pak Guru memanggil kamu. Tahu nggak Aldi? Apa Pak Guru memanggil kamu? Ya Pak. Pak Guru baru saja lihat meja kamu ternyata terdapat banyak coretan tip X. Apa kamu tahu siapa yang coret meja kamu dengan tip X? Tolong jawab dengan jujur. Pak Guru tidak marah kok. Dia ngomong dia tidak marah. Tapi kalau banyak kita kan marah sebenarnya. Dan marah cuma tidak akan mati ya. Kau buat lagi bantai kau ya. Nah itu. Tadi aja ke bantai. Nah ya kemudian siapa? Itu garisan saya. Akhirnya dia ngaku. Pak Guru tadi kan nggak nuduh dia nih. Tahu nggak siapa yang mencoret-coret bangku? Iya Pak, saya Pak tadi yang coret-coret. Ngaku dia akhirnya kan. Apakah kamu punya buku gambar? Punya Pak. Punya Pak. Ini menstabilkan identitas. Kemudian nah yang kedua, segitiga yang kedua tadi, validasi tindakan yang salah. Mengapa nanti mencoret-coret meja menggunakan tip X? Mengapa nanti? Apa? Tanya dong. Kan tentu ada sebab ini. Membuat pasti ada apa? Asraki ingin mendorongnya. Nanti merasa bosan dan iseng saja Pak. Bosan dia. Iseng-iseng ya. Adakah solusi supaya Aldi tidak bosan dan mengeluarkan kreativitasnya tanpa merusak fasilitas sekolah? Kita akan dulu. Ada solusinya Aldi agar kau tak bosan? Lalu Aldi jawab, ada Pak. Apa yo? Saya harus berkreasi di tempat yang sebenarnya seperti buku gambar atau kertas. Nah, dia kan tahu. Akhirnya dia Pak tahu keyakinan kelas yang tadi keyakinan kelasnya, ya. Dia ingin melampiaskan kreativitasnya di buku gambar, bukan di meja. Kemudian yang terakhir tadi
menanyakan keyakinan. Aldi masih ingat tak waktu awal pertemuan kita membuat keyakinan kelas bersama teman-teman sekelas? Diingatkan dia. Jadi Bapak Ibu, kita ingatkan dia kepada keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Atau pernah kita membuat keyakinan kelas disiplin, berbuat baik, menghargai teman, menjaga kebersihan kelas. Itu keyakinan, menjaga kebersihan kelas, kerapian kelas. Dengan menjaga berarti melanggar keyakinan kelas. Ingat Pak, salah satu keyakinan kelas kita bahwa setiap murid harus menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Kita buat nih supaya anak-anak itu punya keyakinan, Bapak Ibu. Mulai besok kita harus punya ancang-ancang nih, rencana keyakinan kelas apa yang kita terapkan di kelas itu. Kelas pakai anak korek. Kerapian. Kemudian Pak Guru percaya Aldi dapat mempraktikkan keyakinan kelas kita dengan baik. Dia memberikan keyakinan kepada anak yang salah tadi. Ingat Bapak Ibu, tidak ada satu dapat menyalahkan anak itu. Ini dalam segitiga restitusi. Ya, siapa insya Allah katanya. Jadi menurut Aldi, solusi buat Aldi bagaimana supaya kita menjaga kebersihan dan kelas kita. Aldi akan berkreasi di bubur gambar Pak, kata Aldinya. Bagus Aldi, terus berkreasi dan tetap semangat berlatih menggambar Pak. Pak Guru akan mengikut sertakan kamu bila nanti ada perlombaan menggambar antar sekolah. Bagaimana Aldi setuju? Kalau tidak lihai gambar, diikutkan perlombaan katanya. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya tidak akan mengecewakan Pak Guru lagi. Nah, Aldi pun keluar dengan penuh semangat. Itu hasil contoh guru pada posisi sebagai manajer ya. Selanjutnya BS. Nah, ada juga yang terakhir selain konsep yang disampaikan modul ini, hal-hal lain menurut saya penting dipelajari dan menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah yang pertama nih, paling penting nih, kerjasama warga sekolah yang baik. Harus ada kerjasama, kemudian memberikan teladan dan tuntunan, memberikan teladan. Kemudian yang terakhir melakukan proses pembelajaran dan pembiasaan agar terwujudnya budaya positif. Nah ini pernah saya sudah praktekkan Bapak Ibu di sekolah, terutama dalam hal kebersihan. Anak-anak kan sekarang kebiasaannya kan buang sampah pus saja kan. Akhirnya sekolah kita jadi berantakan, sampah di mana-mana. Ya, kebiasaan. Ingatkan, oh ayo sampahnya, di mana tempatnya? Tadi tempat sampah di mana? Ayo buang sampah di mana biasanya? Cari tempat sampah. Nah, tanamkan kebiasaan itu sedikit demi sedikit Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu kita harus hari ini harus tercapai semuanya, tidak. Ini adalah jangka panjang. Nah ini adalah tugas dari guru penggerak nantinya ya. Selanjutnya thank you. Terima kasih. Kemudian saya akan apa? Thank you for listening. Boleh nggak saya tayangkan video saya sebentar? Sebentar ya, hanya beberapa menit kan. Ini video saya tidak mengerjakan PR. Ini sudah saya upload di RMS. Ini sering terjadi. Ini kadang-kadang di Dia anaknya bukan di infocus Pak. Di mana? ini ada siswa yang mengira PR. Mau tapi lihat lah om. Calon guru penggerak seperti ini nanti.
Asik kau ya tidak ngerjakan PR. Sampai dicicipi teman-teman yuk. Sampai nonton layar tancap. Menyedihkan. Ini jajak nih Mama. Ini punya siapa nih? Punya Mbak ya? Skenario-nya gimana? Pop kamu ini. Karena hafal nih. Iya. Mana suami Pak? Bapak ngomong tak kedengaran. Karena ada dua nih, dua polos. Nama siapa? Nama Indo, namanya Kak, berapa orang yang kamu berapa orang dulu ya? Baik, terima kasih. Mungkin hal ini dapat kami sampaikan. Namun sebelumnya, kasih semangat dulu nih, biar kita semangat sebelum makan nih. Ayo, gimana nih? Kasih tepuk-tepuk kita ini. Makan, makan. Ayo, siap nih. Nanti kalau saya bilang Tepuk satu, ya tepuk dua, ini, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, ini kata saja, ya. Tepuk empat, bisa? Tepuk lima. Tepuk satu ini, tepuk dua, ini, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, siap? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Tepuk lima 3 kali. Jadi sampai di sini desiminasi dari saya ya tentang budaya positif di sekolah. Saya kiri Wilayah Dr. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.